Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan dan rahmat-Nya sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang selama ini kita lakukan dengan baik dan penuh rasa aman dan nyaman. Saudara-saudara sekalian, kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup dengan dirinya sendiri tanpa bantuan atau terlibatnya orang lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita diajarkan supaya bisa untuk saling menghormati antar sesama, untuk bisa menjalin hubungan dengan baik, menciptakan hubungan yang harmonis dengan saudara-saudara kita atau orang-orang di sekitar kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Makanya dalam Islam dianjurkan kita untuk bisa saling memahami, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah supaya kita bisa saling memahami perbedaan yang kita miliki, supaya terciptalah sebuah hubungan yang harmonis dan hubungan yang baik ketika kita berinteraksi dengan orang. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inti dari ayat ini adalah Allah menciptakan kita, menciptakan manusia dari jenis laki-laki maupun perempuan, dan diciptakan dalam keadaan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya supaya mereka saling mengenal, supaya mereka bisa memahami perbedaan-perbedaan. Ya. Tujuan itu ingin menciptakan sebuah pemahaman atau konsep yang baik pada diri kita, membangun karakter pribadi yang bisa menghormati dan menghargai orang lain. Bukan sebaliknya, banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita karena mereka tidak saling mengenal, tidak adanya rasa kasih sayang, sehingga banyak perbedaan yang mereka tidak bisa menerimanya. Bahkan mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Mereka tega membunuh, mereka tega melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Bahkan juga mereka bisa melakukan lebih dari hal itu, yaitu menghancurkan hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang sering dilakukan dalam kehidupan ini ketika ingin berinteraksi atau ingin mengenal sesuatu atau orang lain. Yang pertama, mereka hanya sebatas ingin mengetahui saja atau mengenal saja tanpa ada hal yang lain. Yang kedua, ada yang ingin mengenal lebih dalam karena ada hal yang ingin mereka dapatkan dari sesuatu atau orang tersebut. Di antara hal yang mereka lakukan untuk bisa mengetahui atau mendapatkan informasi yang lebih dalam kepada sesuatu atau diri seorang adalah mereka sering melakukan pendekatan. Sering kita mendengar kata pendekatan atau PDKT. Ya. PDKT merupakan sarana atau hal yang bisa kita jadikan sebagai suatu yang bisa menggali informasi dari orang lain, mendapatkan hal-hal yang belum pernah kita ketahui, bisa kita ketahui dengan cara melakukan pendekatan kepada orang lain tersebut. PDKT sering dikonotasikan sebagai suatu yang bermakna sangat sempit atau bahkan suatu hal yang negatif. Banyak orang mengira atau mengartikan PDKT itu hanyalah berupa trik atau cara untuk melakukan pendekatan kepada lawan jenisnya supaya mendapatkan perhatian atau rasa cinta dari lawan jenisnya kepada dirinya. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, lebih dari itu, PDKT bisa kita lakukan kepada siapa saja. PDKT
bisa kita lakukan kepada orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan masyarakat. Bisa kita lakukan kepada pejabat, bisa kita lakukan kepada dosen, bisa kita lakukan kepada pembisnis, para pengusaha, atau bahkan juga kepada calon mertua yang Anda dambakan. Nah, karena tujuan dari PDKT atau pendekatan ini adalah ingin mengetahui lebih banyak, terutama suatu hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri demi masa depan yang akan mereka gapai atau yang mereka impikan. Nah, hal inilah yang perlu dilakukan, yaitu melakukan pendekatan dengan baik. Akan tetapi, saudara-saudara semuanya, banyak orang yang mengalami kesulitan ketika ingin melakukan pendekatan terhadap orang yang dianggap sebagai inspirasi baginya, atau terhadap orang yang ingin dijadikan salah satu sumber dari pengetahuan yang akan mereka inginkan. Nah, sehingga apa? Cita-cita yang mereka sebelumnya bangun itu bisa hilang begitu saja karena mereka tidak mau melakukan pendekatan kepada orang yang dijadikan sebagai tokoh untuk menggali informasi atau pengetahuan yang mereka butuhkan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini ada 3 tips yang akan saya berikan kepada Anda semuanya supaya Anda bisa dengan mudah melakukan pendekatan dengan siapapun saja, baik orang yang sudah Anda kenal maupun orang yang baru akan Anda kenal. Mungkin ketika Anda berjalan atau bertemu dalam suatu kendaraan yang sama, kemudian melakukan hubungan atau interaksi dengan komunikasi kepada orang ini. Nah, mungkin biasanya kita sering sekali merasa gugup atau merasa malu, bahkan mungkin kita takut kalau mereka tidak akan merespon kita, atau sering sekali terjadi rasa minder kepada kita. Maka pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan Anda semuanya bagaimana cara kita melakukan hubungan yang baik supaya bisa diterima dengan orang lain yang ingin kita jadikan sebagai objek atau sasaran dalam pergaulan kita. Yang pertama, berbahasa basi yang berkualitas. Yang kedua, berkenalan dengan jelas. Yang ketiga, membuat janji. Yang pertama, berbahasa basi yang berkualitas. Kenapa kita harus berbahasa basi? Berbahasa basi ini merupakan tune in atau pembukaan supaya kita bisa berbicara dengan nyaman dengan lawan bicara kita. Tidak kebayang dong kalau seumpamanya kita tiba-tiba bertemu dengan orang lain kemudian langsung bercerita tentang kehidupan kita. Mungkin mereka akan bergumam, wah, ada apa dengan ini? Ada apa dengan orang ini? Jangan-jangan ini orang lagi stres kali ya. Mungkin mereka bergumam seperti itu. Maka dari itu perlu kita berbahasa basi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah perhatikan 3S, kemudian memberikan pertanyaan. Ya, 3S adalah senyum, sapa, salam, dan berikan pertanyaan. Senyum. Kenapa kita harus senyum? Karena senyum ini menunjukkan bahwasanya kita itu suka, kita senang, bergembira untuk berbicara dengan lawan bicara kita. Tidak kebayang ketika kita bertemu dengan orang, kemudian ekspresi wajah kita menunjukkan bahwasanya kita lagi sedih atau kita lagi cemberut banyak masalah. Hilangkanlah sejenak kalau Anda memiliki permasalahan yang ada di keluarga Anda. Hadirkanlah ekspresi yang menyenangkan ketika Anda bertemu dengan orang baru yang akan Anda jadikan sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan Anda. Kalau dalam Islam dikenal bahwasanya senyum adalah sodakoh. Ya. Kenapa sodakoh? Karena itu adalah suatu kebaikan yang diberikan oleh seorang kepada orang lain. Ketika Anda senyum, maka orang lain akan merasa senang. Dan rasa senangnya orang itu merupakan suatu kebaikan yang akan Anda dapatkan, ya, nilai kebaikan yang Anda dapatkan dari senyum Anda.
kepada orang tersebut, dan itu adalah sedekah. Makanya di dalam hadis dikatakan tabassuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kalian kepada saudara kalian adalah sedekah. Nah, enak dong kalau kita senyum sudah mendapatkan pahala kalau membuat orang senang, ya. Oke. Kemudian setelah kita senyum, kita menyapa, sapa. 3S yang pertama tadi senyum, kemudian sapa. Kenapa kita harus menyapa? Tidak mungkin dong kita tiba-tiba untuk bercerita atau menyampaikan suatu hal yang ingin kita sampaikan kepada seseorang tanpa kita menyapa terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus menyapa dan menyesuaikan dengan orang tersebut. Kalau dia adalah orang yang lebih dewasa dari kita, maka bisa kita panggil dengan panggilan Bapak, Pak, Ibu, atau Bu, atau misalnya Mas, Mbak. Kalau seumpamanya dia adalah orang yang berada di bawah usia kita, bisa kita panggil adik, atau bisa kita panggil teman. Atau kalau seumpamanya umur kita sebaya dengan dia, maka kita panggil brother, bro, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, setelah Anda menyapa, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Salam dalam Islam itu merupakan bentuk penghormatan dan doa. Ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum, itu adalah artinya Anda mendoakan seseorang keselamatan bagi kalian. Nah, kalau seumpamanya Anda berbicara dengan orang yang non-muslim, maka salam ini bisa diganti dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Misalnya selamat pagi, selamat siang, kemudian selamat malam, sesuai dengan kondisi yang Anda alami pada saat itu. Setelah Anda mengucapkan salam, maka berilah pertanyaan yang ringan, pertanyaan yang sekiranya semua orang bisa menjawabnya. Dan juga berikanlah pertanyaan yang sekiranya itu menyenangkan bagi dirinya. Kalau orang yang baru kita kenal dan tidak kita kenal sebelumnya, bisa kita bertanya tentang kabar, atau mungkin tentang keluarga, asalnya dari mana, kemudian tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Bisa jadi ketika kita dalam sebuah kendaraan yang sama, ya, maka ketika kita bertemu dengan orang baru dan ingin membuka obrolan dengan dia, kita bisa menerapkannya, mulai dengan pertanyaan dari mana, mau kemana. Barangkali tujuan kita sama dan kita bisa mendapatkan informasi dari orang tersebut. Kemudian berikanlah pertanyaan yang menyenangkan. Kalau orangnya Anda kenal sebelumnya, maka Anda bisa memulai pertanyaan dengan apa yang disukai. Mungkin dia Anda kenal sebagai orang yang suka berolahraga, suka sepak bola atau badminton atau mungkin renang dan lain sebagainya. Kita bisa memulai dengan sebuah cerita, mungkin pertandingan sepak bola atau pertandingan badminton dan lain sebagainya. Dan insya Allah ketika Anda bertanya tentang apa yang mereka sukai, maka dia akan memberikan respon yang positif. Mereka akan melakukan hal-hal yang Anda inginkan, atau suatu hal yang mungkin sebelumnya Anda tidak pernah mengalaminya pada diri Anda, itu bisa diberikan oleh orang tersebut. Kemudian ingat, jangan berlebih-lebihan ketika memberikan pertanyaan atau berdialog dengan lawan bicara Anda. Berikanlah dia kesempatan untuk bercerita atau untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Anda, supaya dia merasa nyaman terhadap Anda. Dan ingat, Anda jangan berlebihan ketika berbicara dengan orang tersebut, dan juga jangan mendesak untuk menjawab pertanyaan Anda. Kalau Anda melakukan hal ini, maka Anda akan terkesan sebagai orang yang suka bertele-tele dan cerewet. Oke.
Tips yang kedua adalah berkenalan dengan jelas. Perkenalkanlah diri Anda dengan jelas. Kemudian setelah Anda mengenalkan diri Anda, maka sampaikanlah tujuan atau maksud apa yang akan Anda inginkan. Kalau dia adalah seorang tokoh, ya, misalnya seorang dosen, dan Anda memiliki kebutuhan terhadap orang dosen tersebut, mungkin Anda ketika di dalam kelas atau di dalam pelajaran dosen ini, Anda belum begitu bisa menguasai materi yang disampaikan. Padahal yang disampaikan itu sangat luar biasa atau sangat menarik. Nah, ketika Anda mencoba untuk bertemu dengan dosen ini, maka Anda sampaikan. Dan jangan lupa diawali dengan pujian terlebih dahulu sebelum Anda menyampaikan maksud dan tujuan Anda. Contoh, ketika Anda bertemu dengan dosen Anda, "Pak, saya sangat senang dengan penjelasan Anda. Penjelasan Anda sangat luar biasa, tapi mohon maaf, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena saya merasa belum begitu paham dengan apa yang Anda sampaikan." Nah, setelah itu baru Anda sampaikan apa saja yang menjadi keluhan atau apa yang menjadi keinginan Anda. Atau mungkin kalau orang tersebut adalah pembisnis atau pengusaha, dan mungkin Anda telah mengetahui informasi-informasi sebelumnya tentang orang ini, maka Anda bisa mengatakan kepada pengusaha atau pembisnis ini, "Pak, saya sangat senang dengan teori-teori berbisnis Anda dan sangat inspiratif bagi pemula dalam menjalankan bisnisnya. Pak, kira-kira apakah mungkin saya bisa seperti Anda? Apa yang harus saya lakukan supaya bisa berhasil seperti Anda?" Nah, perkataan-perkataan ini bisa Anda sampaikan untuk memulai pembicaraan dan pembahasan yang akan Anda inginkan dari lawan bicara Anda. Kemudian, kalau seumpamanya itu adalah calon mertua Anda dan Anda memiliki keinginan untuk melamar atau meminang anaknya, maka Anda bisa mulai dengan pujian terlebih dahulu. "Pak, saya mendengar kalau Anda memiliki seorang anak yang solehah. Dan ketepatan saya sekarang ini baru lulus dari Madinah, sudah selesai mengambil S2, bahkan saya berencana untuk melanjutkan S3. Dan alhamdulillah sekarang saya diterima sebagai dosen, atau mungkin Anda bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang lainnya sehingga bisa menarik perhatian calon mertua Anda." Kalau Anda berani terbuka untuk menyampaikan apa yang akan Anda inginkan, insya Allah 1000 kali mereka akan berpikir untuk menolak Anda. Saudara-saudara sekalian, tips yang ketiga adalah membuat janji. Kenapa kita perlu membuat janji? Kalau ada hal yang belum Anda sampaikan atau ada hal yang belum Anda merasa puas dengan penjelasan atau hasil pembicaraan Anda dengan lawan bicara Anda, maka perlu kiranya Anda membuat janji untuk melakukan pertemuan lagi. Pertemuan yang mana bisa memberikan tindak lanjut terhadap apa yang telah Anda sampaikan atau obrolkan pada waktu sebelumnya. Nah, ketika Anda membuat janji, perhatikan, tentukanlah tempat dan waktunya. Dan ingat, ketika Anda berjanji dan sudah disepakati oleh lawan bicara Anda, maka jangan sekali-kali menyia-nyiakan janji atau kesepakatan yang sudah Anda sepakati bersama, ya. Karena pada hakikatnya
janji itu adalah jati diri seorang. Janji itu adalah martabat seseorang. Ketika janji itu diingkari atau janji itu dikhianati, maka martabat Anda akan hilang di pandangan orang tersebut. Maka dari itu, ketika Anda berjanji, maka usahakan untuk menepati janji tersebut. Dan apabila Anda tidak bisa menepati janji tersebut karena suatu kondisi yang sangat tidak memungkinkan, maka batalkanlah janji tersebut 3 hari atau 2 hari sebelum Anda melakukan pertemuan. Karena dengan itu Anda akan menjadi orang yang lebih terhormat, dan juga Anda akan memiliki wibawa yang tinggi. Dan jangan lupa sampaikan alasan apa yang membuat Anda tidak bisa bertemu dalam kesempatan yang telah disediakan oleh lawan bicara Anda. Kalau memang itu adalah alasan yang sangat mendesak karena faktor dari keluarga atau mungkin dari Anda sendiri, mungkin Anda mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, maka sampaikan. Dan insya Allah kalau Anda bisa melakukan hal ini, maka itu akan dimaklumi oleh lawan bicara Anda. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Semoga itu bisa menjadi motivasi hidup kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.